Di tengah hingar-bingar kota metropolitan yang bergelora, Rafael, miliarder arogan pemilik Visionar Tech, baru saja meluncurkan aplikasi terbarunya. Namun, di balik sorotan lampu mewah itu, ada kisah pilu Raya, mahasiswi jenius yang melihat mimpi aplikasi canggihnya Nusantara Connect direnggut begitu saja. Mampukah jejak digital, meski sekecil remah kerupuk, menjadi senjata untuk melawan raksasa tak tersentuh ini? Jangan lupa subscribe, like video ini, dan tulis kotamu di kolom komentar. Untuk memahami semua itu, kita harus kembali ke awal, saat dua dunia yang berbeda berpapasan dalam kilauan ambisi. Panggung besar itu berkilauan di bawah sorot lampu. Rafael, mengenakan setelan gelap yang mahal, berdiri di tengahnya. Senyumnya tipis, lebih seperti topeng percaya diri daripada kebahagiaan sejati. Ribuan pasang mata menatapnya, terpukau oleh aura sang Raja Inovasi Teknologi Indonesia. Di pergelangan tangannya, sebuah smartwatch canggih memancarkan cahaya redup, seolah menjadi perpanjangan dari kekuasaan pria itu. Ini bukan hanya peluncuran produk. Suaranya menggelegar melalui sistem suara jernih. Ini adalah lompatan ke masa depan yang kita ciptakan bersama. Layar raksasa di belakangnya menampilkan visual yang futuristik dan memukau. Tepuk tangan membahana, memuji setiap kata yang keluar dari bibir sang miliarder muda itu. Ia adalah arsitek tren, seorang perfeksionis yang terobsesi untuk selalu berada di garis depan. Rafael menyukai perhatian ini. Ia menikmati perasaan mendominasi jagat teknologi. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang jauh dari hingar-bingar tersebut, Raya menatap layar laptop tuanya yang retak. Lampu kamar kosnya berkedip-kedip, menemani setiap baris kode yang ia ketik. Gadis yatim piatu jenius itu adalah mahasiswa ilmu komputer di sebuah universitas negeri. Hidupnya sederhana, namun pikirannya melayang tinggi. Ia sedang menyempurnakan Nusantara Connect, sebuah aplikasi hyperlokal berbasis AI. Aplikasi itu dirancangnya untuk menghubungkan UMKM dengan konsumen di area terdekat, lengkap dengan fitur rekomendasi personal dan inovasi pengiriman ramah lingkungan. Baginya, Nusantara Connect adalah lebih dari sekadar proyek kampus. Itu adalah impian, sebuah janji untuk mengubah nasibnya dan membantu banyak orang. Beasiswanya menjadi pendorong utama. Setiap baris kode adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Raya sering menghabiskan malam-malamnya di lab komputer kampus, ditemani cahaya monitor dan segelas teh dingin. Ia percaya idenya akan membawa perubahan nyata. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu tiba. Raya berbekal kartu beasiswanya dan hasil kerja paruh waktu yang pas-pasan, berhasil mendaftar untuk sebuah forum startup kecil. Acara itu diselenggarakan di auditorium kampusnya, terbuka untuk para talent scout dari berbagai perusahaan besar. Jantung Raya berdebar kencang saat ia memegang flash disk berisi presentasinya. Ini adalah panggung pertamanya untuk Nusantara Connect. Di antara kerumunan penonton, Rafael hadir. Ia tidak duduk di barisan depan, melainkan di belakang, dikelilingi beberapa asistennya. Mata tajamnya mengamati setiap presentasi, mencari percikan inovasi yang bisa ia kuasai. Ia tidak ingin ada ide revolusioner yang lepas dari genggamannya. Ketika giliran Raya tiba, ia melangkah maju dengan laptop tuanya. Sebuah drone mini prototipe diletakkan hati-hati di meja samping. Raya mulai berbicara, awalnya gugup, tetapi kemudian semangatnya meluap-luap. Ia menjelaskan visinya tentang Nusantara Connect dengan detail yang memukau. Suaranya penuh keyakinan saat ia memaparkan bagaimana aplikasi ini akan mempercepat pertumbuhan UMKM lokal. Ia juga menjelaskan bagaimana fitur pengiriman inovatifnya akan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Prototipe UI/UX awal aplikasi itu ditampilkan di layar proyektor. Rafael mendengarkan. Ekspresinya datar. Tetapi di dalam benaknya, alaham berbunyi kencang. Ide Raya begitu sederhana, namun brilian. Ia melihat potensi yang sangat besar.
Aplikasi itu bahkan bisa menggeser dominasi beberapa produknya jika dikembangkan dengan tepat. Rasa terancam itu bercampur dengan kekaguman yang tak terucapkan. Ia tidak bisa membiarkan ide sehebat ini jatuh ke tangan orang lain, apalagi jika yang mengembangkan adalah seseorang yang tidak di bawah kendalinya. Ide yang menarik, bisik Rafael kepada asistennya, Arya, sambil menatap tajam ke arah Raya. Ada kilatan licik di matanya yang tidak terlihat oleh orang lain. Gali semua informasinya, aplikasi itu, latar belakangnya, detail prototipe, semuanya. Arya mengangguk patuh, segera mengeluarkan tabletnya untuk mencatat perintah tersebut. Rafael kembali menatap Raya, senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum seorang predator yang telah menemukan mangsa barunya. Raya menyelesaikan presentasinya dengan tepuk tangan meriah dari sebagian kecil audiens. Hatinya dipenuhi kelegaan dan harapan. Ia tidak tahu bahwa tatapan dingin Rafael yang mengawasinya adalah benih konflik yang akan menghancurkan dunianya. Dengan langkah ringan, ia pulang ke kosnya. Impiannya terasa semakin dekat. Tidak menyadari bahaya besar yang kini mengintainya dalam bayangan. Rafael, Raja Inovasi Teknologi, merasa terancam oleh ide brilian Raya dan segera memerintahkan timnya untuk menggali informasi tentang aplikasi dan latar belakang gadis itu. Raya yang lugu dan penuh harapan pulang dengan perasaan bangga setelah presentasi pertamanya, sama sekali tidak menyadari rencana licik yang sedang disusun sang miliarder. Tatapan tajam Rafael kepada asistennya adalah isyarat diam akan sebuah pengkhianatan yang akan segera terjadi, membayangi setiap langkah Raya. Raya pulang ke kosannya yang sempit, derai hujan tipis mengiringi langkah kakinya. Senyum tipis masih menghiasi wajah lelahnya. Gema tepuk tangan dari auditorium kampus masih terngiang di telinganya, seolah janji akan masa depan cerah baru saja diikrarkan. Laptop tuanya, dengan stiker komunitas developer yang mulai pudar, tergeletak di meja kayu. Benda itu bukan hanya alat kerjanya, melainkan perpanjangan dari jiwanya. Wadah bagi ide-ide yang ia ukir dengan keringat dan mimpi. Ia mengusap layar laptop itu dengan sayang, membayangkan Nusantara Connect mewujud, membantu UMKM kecil di seluruh pelosok negeri. Sebuah secangkir teh hangat di tangan, Raya membuka kembali project file aplikasinya, melakukan sedikit penyesuaian kode, menambah fitur kecil yang menurutnya bisa meningkatkan user experience. Ia sama sekali tidak menyadari, di balik euforia kecilnya, bayangan gelap telah merayap, merangsek masuk ke dalam dunia digitalnya. Di saat yang sama, di lantai teratas gedung pencakar langit Visioner Tower, Rafael sedang mengamati laporan dari tim intelijen teknologinya. Jemarinya yang ramping mengetuk pelan permukaan meja kaca anti peluru. Pantulan cahaya kota yang gemerlap bermain di lensa kacamata canggihnya. Layar hologram di depannya menampilkan visualisasi detail Nusantara Connect, lengkap dengan struktur kode dasar, fitur-fitur uniknya, dan bahkan sketsa awal antarmuka pengguna yang dibuat Raya. Rafael menyeringai tipis. Menarik. Sangat menarik, gumamnya. Suaranya tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Ia menggeser layar, menampilkan foto Raya, seorang gadis muda dengan mata cerdas, namun terlihat polos dan rentan. Potensi besar, eksekusi sederhana, tapi idenya itu emas. Bagi Rafael, dunia adalah papan catur raksasa, dan ia adalah pemain terbaiknya. Etika adalah kemewahan yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang tak punya ambisi. Inovasi baginya adalah soal kecepatan dan dominasi. Jika ia tidak bisa menjadi yang pertama, maka ia harus menjadi yang satu-satunya. Timnya, yang terdiri dari hacker etis serta analis data paling brilian, telah bekerja keras selama 24 jam terakhir meretas server cloud, tempat Raya menyimpan sebagian backup proyeknya, menyusup ke forum developer, tempat Raya aktif berdiskusi, bahkan menyuap beberapa individu yang pernah berinteraksi dengan Raya di lingkungan kampus. Mereka menyajikan data mentah itu dalam sebuah laporan yang rapi dan terstruktur.
sebuah rekayasa balik ide Nusantara Connect yang nyaris sempurna. Patutkah kita mempertimbangkan kerjasama, Pak? Tanya Aldo, Kepala Departemen R&D. Suaranya sedikit ragu. Ia tahu reputasi Rafael, namun ide pencurian mentah-mentah ini terasa kejam. Rafael hanya melirik Aldo dengan tatapan dingin. Kerjasama dengan seorang anak kemarin sore yang baru belajar algoritma dasar? Aldo, kita bukan badan amal. Kita adalah Visioner Tech. Kita memimpin, bukan mengikuti. Dan kita bukan penjual ide. Kita adalah pencipta ide. Pikirkan implikasinya. Jika ide ini lepas ke pasar di bawah bendera lain, Visioner Tech akan tampak statis, akan tampak ketinggalan zaman. Itu adalah kematian perlahan bagi perusahaan ini. Jemarinya beralih ke smartwatch canggihnya, mengetuk perintah. Segera siapkan berkas paten. Sedikit modifikasi pada arsitektur database. Ganti nama. Buat agar terlihat seperti evolusi dari salah satu proyek internal kita yang belum rilis. Dan pastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Perintahnya mutlak. Dalam beberapa hari berikutnya, kantor Visioner Tech bergejolak. Puluhan developer dan desainer UI UX, tanpa menyadari sumber ide aslinya, bekerja siang malam memoles apa yang disebut Visioner Connect. Rafael sendiri mengawasi setiap detail, memastikan setiap fitur inti Nusantara Connect terintegrasi dengan sempurna, namun dengan sentuhan visioner yang lebih mewah dan terkesan canggih. Ia menambahkan beberapa filter visual yang mencolok, sedikit optimasi pada algoritma rekomendasi, dan integrasi dengan ekosistem produk visioner yang sudah ada. Namun, esensi dari platform hyperlokal berbasis AI yang menghubungkan UMKM dengan konsumen di area terdekat, lengkap dengan fitur rekomendasi personal dan inovasi pengiriman, tetap sama persis dengan konsep Raya. Surat hak paten asli atas nama Visioner Connect yang mencantumkan Rafael sebagai penemu utama telah disetujui dalam waktu singkat berkat jaringan luas dan pengaruhnya di dunia birokrasi dan hukum. Sebuah dokumen legal, namun lahir dari pengkhianatan. Sementara itu, Raya terus berjuang dalam kesederhanaan kamarnya. Ia menghabiskan malam-malamnya membenamkan diri di lab komputer kampus, mengoptimalkan setiap baris kode, menyempurnakan fitur-fitur pengiriman berbasis drone mini prototipe yang ia rancang sendiri. Ia bahkan menggunakan kartu beasiswanya sebagai jaminan untuk meminjam uang kecil dari seorang teman dosen, guna membeli komponen perangkat keras tambahan. Mata pandainya menjadi saksi bisu dedikasi tak kenal lelahnya. Mimpi Nusantara Connect semakin nyata di benaknya. Ia bahkan mulai melakukan survei ke beberapa UMKM di sekitar kampusnya, menjelaskan visi aplikasinya. Senyum pedagang kecil yang mendengarkan dengan penuh harap menjadi bahan bakar semangatnya. Namun, beberapa minggu kemudian, dunia raya yang baru mulai berwarna itu mendadak luluh lantak. Tanggal 22 Oktober menjadi hari yang akan ia kenang sebagai titik balik paling kelam dalam hidupnya. Dari layar laptop lamanya yang setia, Raya menyaksikan siaran langsung peluncuran produk Visioner Tech. Layar itu menampilkan Rafael dengan aura karismatiknya yang memukau, berdiri di panggung megah sebuah pusat konvensi. Sorotan lampu menyorotnya, tepuk tangan riuh membahana. Rafael, dengan senyum penuh kemenangan, memperkenalkan Visioner Connect. Setiap kata yang keluar dari bibir Rafael adalah tusukan belati bagi Raya. Setiap fitur yang ia jelaskan, setiap tangkapan layar antarmuka yang muncul di proyektor raksasa adalah bayangan cermin dari Nusantara Connect miliknya. Platform hyperlokal berbasis AI, integrasi UMKM, fitur rekomendasi personal, inovasi pengiriman. Bahkan, ia melihat dengan jelas modifikasi kecil pada ikonografi yang ia sempat coba di mock-up awalnya, kini diterapkan dengan sempurna. Darah Raya berdesir dingin. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takjub, melainkan karena kengerian yang menyergap. Ini adalah evolusi berikutnya dalam menghubungkan komunitas dan perekonomian lokal. Rafael mengumumkan dengan bangga. Suaranya menggelegar di seluruh auditorium dan kejutaan pasang mata yang menonton secara online. Visioner Connect akan merevolusi cara Anda berbelanja, mendukung bisnis lokal,
dan mengalami kenyamanan pengiriman yang belum pernah ada sebelumnya. Media massa yang didominasi oleh visioner tech dan pengaruh Rafael gempar. Tajuk berita utama di portal-portal teknologi, influencer besar di media sosial, dan bahkan saluran berita TV nasional memuji Rafael sebagai inovator sejati, raja inovasi yang kembali membuktikan keunggulannya. Narasi itu tak terbantahkan. Rafael telah melakukannya lagi, membawa visi futuristik ke dunia nyata. Dalam sesi tanya-jawab, seorang jurnalis bertanya tentang inspirasi di balik Visioner Connect. Rafael hanya tersenyum dingin. Seperti semua inovasi besar, ide ini telah kami kembangkan secara internal selama berbulan-bulan, berakar pada penelitian mendalam tentang kebutuhan pasar. Tentu, dalam industri yang bergerak cepat ini, selalu ada pihak lain yang mungkin mencoba meniru atau mengklaim ide serupa. Tapi kami, di Visioner Tech, adalah pelopor. Kami bukan pengikut. Ide ini telah ada dalam blueprint kami jauh sebelum pihak lain bahkan memikirkannya. Matanya sekilas melirik ke kamera, seolah menantang siapapun yang berani membantah. Tuduhan terselubung itu jelas tertuju pada Raya, mengukir keraguan dalam benak siapapun yang mungkin telah mendengar desas-desus tentang presentasi Raya di kampus. Raya tidak lagi sanggup menyaksikan. Matanya memanas, air mata menggenang. Laptop tuanya yang tadinya menjadi jendela ke masa depan, kini berubah menjadi cermin kehancuran. Gadis itu menutup laptopnya, seolah ingin menghentikan aliran informasi yang menyayat hatinya. Tangannya gemetar. Dunianya, yang baru saja ia susun dengan susah payah, hancur berkeping-keping. Impian seumur hidupnya, Nusantara Connect, yang ia bangun dari nol dengan keringat dan idealisme, kini diakui dan diklaim oleh orang lain, disulap menjadi Visioner Connect yang tampak sama persis, namun kosong dari jiwanya. Tidak mungkin, bisiknya, suaranya tercekat. Ia meraih drone mini prototipe yang tergeletak di samping laptopnya, menggenggamnya erat-erat, seolah ingin memeluk semua yang telah direnggut darinya. Rasa marah dan pengkhianatan membuncah, disusul oleh keputusasaan yang melumpuhkan. Kacamata yang bertengger di hidungnya, dengan bingkai plastik yang sedikit longgar, tiba-tiba terasa begitu berat. Pandangannya kabur oleh air mata. Beberapa hari berikutnya adalah kabut kelabu bagi Raya. Ia melewatkan kelas, jarang makan, dan hanya terdiam di kamarnya yang berantakan. Tugas-tugas kuliah menumpuk, mengancam beasiswa yang selama ini menjadi satu-satunya penopang hidupnya. Surat peringatan dari pihak kampus mulai berdatangan, mengancam statusnya jika nilai-nilainya terus menurun. Hutang kecil yang ia pinjam untuk membeli komponen drone dan risetnya kini terasa seperti gunung. Ia merasa tertipu, dijarah, dan tak berdaya. Raya, kamu harus bangkit, ujar Dimas teman akrabnya dari jurusan teknik informatika suatu sore di kamar kosnya. Dimas, dengan rambut acak-acakan dan kaos komunitas developer yang lusuh, berusaha menyemangatinya. Ini bukan akhir. Kita tahu, itu idemu. Bagaimana? Bagaimana, Dimas? Raya menatapnya dengan mata merah dan bengkak. Rafael itu raksasa. Dia punya segalanya. Pengacara, uang, kekuasaan. Aku cuma punya laptop tua ini dan utang. Ia menunjuk laptopnya dengan gestur putus asa. Siapa yang akan percaya pada anak yatim piatu sepertiku? Dia bahkan sudah menuduhku mencoba meniru idenya. Dunia sudah memihak padanya. Meskipun Dimas dan beberapa teman dekat lainnya, seperti Sandra yang ceria namun tangguh, mencoba menghiburnya, Raya hanya bisa merasakan jurang keputusasaan yang semakin dalam. Ia mencoba mencari bantuan hukum. Dengan uang tabungan terakhirnya, ia memberanikan diri mendatangi beberapa firma hukum ternama di pusat kota. Namun, di setiap meja, ia hanya bertemu dengan tatapan skeptis dan cibiran halus. Melawan Visioner Tech? Melawan Rafael Adiatama? Nak, itu seperti mencoba merobohkan menara Eiffel dengan sendok teh. Kata seorang pengacara senior dengan senyum meremehkan.
Jari-jarinya menunjuk ke arah potret Rafael yang terpampang di salah satu majalah bisnis di meja lobinya. Tapi, saya punya bukti. Saya punya timestamp dari komit di GitHub, email dengan dosen pembimbing, postingan forum. Raya mencoba menjelaskan, tetapi suaranya pelan dan tak meyakinkan. Bukti digital, dalam kasus sebesar ini, perusahaan sekelas visioner bisa memutarbalikkan segalanya, menyewa ahli forensik digital terbaik untuk mengklaim bahwa timestamp itu bisa dimanipulasi, atau bahwa ide serupa memang sudah ada di lingkungan mereka. Mereka akan mengklaim kamu mencoba mencari keuntungan dari nama besar mereka. Ini bukan soal kebenaran, Nak. Ini soal siapa yang punya modal paling besar untuk membuktikan kebenaran versinya. Jelas pengacara itu mengakhiri percakapan tanpa belas kasihan. Raya keluar dari firma-firma itu dengan hati hancur berkeping-keping. Kaki-kakinya terasa lemas, seolah semua tenaganya terkuras habis. Ia berjalan gontai di trotoar, tanpa tujuan, di tengah hiruk-pikuk kota yang seolah tak peduli dengan kehancurannya. Langit mendung, seolah turut berduka. Sebuah papan reklame raksasa di depannya menampilkan iklan Visioner Connect, dengan wajah Rafael yang tersenyum penuh kemenangan. Senyum itu terasa seperti ejekan. Ia merasa dirinya benar-benar sendirian, sebuah titik kecil tak berarti, di hadapan gunung raksasa bernama Rafael Adiatama. Masa depannya, mimpinya, semua yang ia bangun dengan segenap jiwa dan raga, kini telah dicuri dan diklaim, tanpa ada seorang pun yang bisa ia mintai pertolongan. Kegelapan merayap, melingkupi seluruh dirinya, mengancam untuk menelannya bulat-bulat. Rafael Adiatama, miliarder visioner, tanpa etika mencuri ide aplikasi Nusantara Connect milik Raya, mematenkannya sebagai Visioner Connect, dan meluncurkannya dengan gembar-gembor media, bahkan menuduh Raya meniru idenya. Raya yang menyaksikan peluncuran itu di layar laptop tuanya, merasa dunianya hancur, impiannya dirampas, dan terjerembab dalam keputusasaan yang mendalam tanpa jalan keluar. Namun, jauh di lubuk hatinya, di tengah kegelapan yang menyelimuti, sebuah percikan kecil dari semangat pantang menyerah mulai menyala, mencari celah di labirin jejak digital yang dulu pernah ia ukir. Pada titik terendah itu, ketika setiap mimpi terasa remuk dan suara hati hanya bergema keputusasaan, sebuah bisikan lirih justru datang dari sudut yang tak terduga. Layar laptop tua yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangannya. Layar itu kini menampilkan folder-folder lama, komit histori di GitHub, dan rentetan email yang pernah ia kirimkan. Bukti-bukti digital itu, yang tadinya hanya tumpukan data biasa, kini memancarkan cahaya redup di tengah kegelapan yang melingkupinya. Raya, dengan mata bengkak dan pikiran kalut, menatap satu persatu timestamp di sana. Setiap baris kode yang ia tulis, setiap ide yang ia tuangkan dalam presentasi awal, setiap diskusi di forum developer lokal yang ia ikuti, semuanya tercatat abadi dalam dimensi digital. Ini bukan sekedar memori, ini adalah jejak yang tak bisa dihapus, sebuah sidik jari elektronik yang membuktikan kebenaran. Dosen pembimbingnya, Pak Chandra, adalah orang pertama yang ia temui setelah secercah harapan itu muncul. Ruang kerja Pak Chandra dihiasi tumpukan buku dan aroma kopi robusta yang kental. Dengan hati-hati, Raya memaparkan kronologi idenya, dari sketsa awal hingga prototipe yang hampir sempurna, lengkap dengan bukti digital yang ia kumpulkan. Pak Chandra mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, sorot matanya yang biasanya jenaka, kini berubah serius. Beliau melihat potensi besar di aplikasi Nusantara Connect sejak awal, dan kini ia melihat api kemarahan sekaligus keadilan di mata mahasiswinya. Raya, kata Pak Chandra, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Jejak digital itu pedang bermata dua. Ia bisa jadi alat kejahatan, tapi juga bisa jadi alat keadilan. Apa yang kamu punya ini senjata ampuh. Jangan menyerah. Dukungan moral dari Pak Chandra terasa seperti embusan angin segar, mengusir sedikit awan mendung di hati Raya.
Dengan semangat yang mulai bangkit, Raya segera menghubungi dua sahabat karibnya, Dimas dan Sarah. Mereka adalah programmer handal yang juga bagian dari komunitas developer kecil yang sering berkumpul di sebuah warung kopi modern bernama Kopi Senja tak jauh dari kampus. Tempat itu, dengan pencahayaan temaram dan alunan musik indie, menjadi markas persembunyian mereka dari hiruk-pikuk dunia luar. Raya menjelaskan semuanya, menunjukkan setiap bukti. Screenshot dari repositori GitHub-nya dengan tanggal komit yang jauh sebelum Visioner Connect diluncurkan, log chat yang menunjukkan diskusi fitur drone mini prototype yang unik, bahkan video presentasi awal Nusantara Connect yang ia rekam menggunakan laptop tua Raya miliknya. Sarah, dengan kacamata minusnya yang sedikit melorot, memincingkan mata menganalisis. Sementara Dimas, yang dikenal jago dalam urusan jaringan dan keamanan, sibuk memeriksa metadata. Ini gila, Ra. Dimas akhirnya berdecak. Rafael ini benar-benar licik. Tapi kamu punya segalanya di sini. Semua timestamp ini solid. Sarah menambahkan, dan cara Rafael mengklaim idemu persis seperti yang kamu ceritakan. Fitur hyperlokal, AI rekomendasi, bahkan ide pengiriman berbasis komunitas, persis. Semangat Dimas dan Sarah menular. Keterpurukan Raya perlahan terganti oleh rasa kebersamaan dan tekad untuk berjuang. Mereka menyadari bahwa ini bukan hanya pertarungan Raya, tapi juga pertarungan integritas komunitas developer melawan raksasa korporasi yang arogan. Mereka memutuskan untuk tidak melawan melalui jalur hukum tradisional yang memakan biaya dan waktu, tetapi melalui pengadilan opini publik, dunia digital yang sama tempat jejak Raya terukir. Strategi pun disusun di meja warung kopi itu, di antara gelas-gelas kopi dingin dan remah-remah pastry. Mereka akan membuat utas kebenaran yang komprehensif, sebuah thread media sosial yang akan menceritakan kronologi lengkap, dari awal mula ide Nusantara Connect hingga detik-detik peluncuran Visioner Connect yang menusuk hati Raya. Utas itu harus disajikan dengan gaya yang lugas, mudah dicerna, namun didukung bukti kuat yang tak terbantahkan. Targetnya jelas, Twitter, Reddit, dan forum-forum teknologi terkemuka. Kita harus bikin ini viral, kata Sarah, matanya berbinar. Biar semua orang tahu kebusukan Rafael. Biar Justice for Raya jadi trending. Minggu-minggu berikutnya adalah masa-masa penuh intensitas. Malam-malam mereka habiskan di kamar kos sederhana Raya yang kini berubah menjadi ruang perang digital. Laptop tua Raya berdampingan dengan laptop gaming Dimas dan laptop ultra tipis Sarah. Masing-masing memancarkan cahaya ke wajah-wajah serius mereka. Mereka menyusun narasi, memilih screenshot terbaik, mengedit video presentasi awal Raya agar lebih padat dan dramatis, serta memastikan setiap timestamp dan detail teknis akurat dan mudah dipahami oleh khalayak umum. Bagian paling krusial adalah visualisasi prototipe Nusantara Connect. Mereka ingin publik melihat betapa miripnya dengan Visioner Connect, bukan hanya dari segi fitur, tetapi juga estetika desain. Sebuah video singkat yang membandingkan kedua aplikasi berdampingan dengan indikator timestamp yang mencolok menjadi senjata pamungkas. Dimas, dengan keahliannya dalam optimasi SEO dan strategi viral, menyarankan penggunaan tagar yang kuat dan relevan. Justice for Raya, ide bukan milik miliarder, integritas digital, dan developer bersatu. Ia juga berencana untuk melakukan raid terencana di beberapa forum teknologi besar dan grup komunitas Facebook, memastikan utas Raya mendapatkan visibilitas awal yang dibutuhkan. Ingat, kata Dimas, kita bukan cuma mencari keadilan, kita juga membela komunitas kita. Ini peringatan buat para Rafael lain di luar sana. Saatnya tiba. Dini hari di sebuah Selasa yang sunyi, ketika sebagian besar orang masih terlelap, jari Raya gemetar di atas tombol tweet terakhir. Utas itu, sebuah narasi panjang yang didukung belasan screenshot, video, dan link ke repositori GitHub-nya meluncur ke jagat maya. Setiap kata adalah luapan emosi. Setiap bukti adalah pukulan telak. Awalnya, responsnya lambat. Hanya beberapa retweet dari lingkaran pertemanan mereka. Namun, Dimas dan Sarah segera mengaktifkan jaringan mereka.
Mereka mempostingnya di forum-forum developer lokal, subreddit r/indodev, dan mengirimkan direct message ke sejumlah influencer teknologi yang dikenal peduli pada isu etika. Perlahan tapi pasti, benih kebenaran itu mulai tumbuh. Dalam hitungan jam, utas Raya meledak. Hashtag Justice for Raya dan ide bukan milik miliarder mulai merangkak naik di trending topik Twitter. Ribuan developer, mahasiswa IT, hingga masyarakat umum yang muak dengan arogansi korporasi ikut menyuarakan dukungan. Mereka membagikan ulang utas Raya, meninggalkan komentar amarah dan simpati, bahkan membuat meme yang menyindir Rafael dan Visionar Tech. Video perbandingan UI/UX Nusantara Connect versus Visionar Connect menjadi bukti paling menggelegar, menunjukkan betapa jelasnya pencurian ide itu. Drone mini prototype yang menjadi fitur khas Raya kini disorot sebagai penanda keaslian idenya yang dicuri secara terang-terangan. Di sisi lain kota, di kantor mewah Rafael yang serba megah dan modern, suasana berubah tegang. Smartwatch canggih Rafael yang biasanya hanya menampilkan notifikasi saham dan agenda penting, kini tak henti-hentinya bergetar, membanjiri pergelangan tangannya dengan notifikasi berita buruk. Mulutnya yang biasanya menyunggingkan senyum percaya diri, kini terkatup rapat, rahangnya mengeras. Para staf PR-nya kelabakan, telepon berdering tanpa henti dari media, investor, dan mitra bisnis. Awalnya, Rafael mencoba meremehkan. Hanya keributan kecil di media sosial, ujarnya angkuh dalam rapat darurat. Tim hukum kita akan membungkam mereka. Rafael memerintahkan tim hukumnya untuk mengirimkan surat peringatan dan ancaman gugatan balik kepada Raya dan siapapun yang menyebarkan fitnah tersebut. Ia bahkan menggunakan koneksinya untuk menekan beberapa portal berita agar mencabut artikel yang mulai bermunculan. Namun, gelombang dukungan untuk Raya terlalu besar. Publik tidak bodoh. Bukti digital Raya terlalu kuat dan transparan. Ancaman Rafael justru memicu kemarahan publik. Komunitas developer yang sebelumnya terpecah belah kini bersatu padu, menganggap kasus ini sebagai pertarungan mereka melawan sistem. Media massa, terutama portal berita online dan influencer teknologi, tak bisa lagi membendung cerita ini. Mereka mulai memberitakan kasus ini secara masif, membandingkan bukti-bukti digital Raya yang mentah dan jujur dengan klaim Rafael yang terkesan dibuat-buat. Artikel-artikel investigasi bermunculan, mengupas tuntas etika dalam inovasi teknologi. Banyak yang menyoroti bagaimana surat hak paten asli Rafael itu kini terasa seperti lelucon pahit di mata publik. Padahal hanya beberapa minggu lalu, surat itu adalah simbol kemenangan. Para investor Visionar Tech mulai resah. Panggilan darurat diadakan. Reputasi Rafael, yang selama ini menjadi aset terbesarnya, kini diambang kehancuran. Saham perusahaan sedikit tergunjang. Mereka menuntut penjelasan. Di depan para dewan direksi yang menatapnya tajam, Rafael masih berusaha mempertahankan citranya, namun suaranya terdengar goyah. Ini hanya kesalahpahaman, sebuah kampanye hitam oleh kompetitor, dalihnya. Tapi dia tahu, bahkan di dalam hatinya yang sombong, bahwa klaimnya terdusta. Dia tahu, bukti Raya tak terbantahkan. Puncaknya adalah ketika sebuah talk show TV nasional terkemuka, Inside Tech, menghubungi Raya. Mereka menawarkan panggung yang lebih besar, kesempatan untuk suaranya didengar oleh jutaan pasang mata di seluruh Indonesia. Awalnya, Raya ragu. Ketakutan akan sorotan publik dan menghadapi Rafael secara tidak langsung di hadapan umum masih menghantuinya. Tapi kemudian, ia teringat wajah orang tuanya yang selalu percaya padanya, beasiswanya yang terancam, dan laptop tua yang menjadi saksi bisu perjuangannya. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, ia berjuang untuk setiap inovator muda yang rentan, untuk integritas yang harus dijunjung tinggi dalam dunia teknologi. Dengan dukungan penuh dari Pak Chandra, Dimas, dan Sarah, Raya menerima undangan itu. Persiapan untuk penampilan di TV sangatlah intens. Tim talk show membantunya menyiapkan poin-poin penting. Namun, Raya bersikeras untuk tetap jujur dan apa adanya. Ia ingin membiarkan bukti digitalnya yang berbicara. Dia berlatih di depan cermin di kamar kosnya, menatap pantulan dirinya.
Melihat seorang mahasiswa yatim piatu yang dulu putus asa, kini berdiri tegak, siap menghadapi dunia. Dia akan membawa serta laptop tuanya sebagai simbol perjuangan dan bukti tak tertantahkan. Ini bukan lagi tentang sekedar mendapatkan kembali hak paten. Ini adalah tentang memperjuangkan kebenaran. Tentang menunjukkan bahwa bahkan seorang miliarder sekalipun tidak bisa membeli integritas dan memadamkan suara yang berani. Esok hari, di hadapan jutaan penonton, Raya akan menceritakan kisahnya, dan Rafael akan terpojok tanpa bisa melarikan diri. Raya menemukan setitik harapan dalam jejak digitalnya yang tak tertebantahkan. Lalu bersama teman-teman dan komunitas developer, ia menyusun utas viral yang mengekspos pengkhianatan Rafael. Gelombang dukungan publik pun menggulirkan tekanan media dan investor, memaksa Rafael menghadapi konsekuensi yang tak terhindarkan, sekaligus membuka pintu bagi Raya untuk menyuarakan kebenarannya di panggung nasional. Raya akan tampil di talk show TV nasional, siap menghadapi Rafael secara tidak langsung dan membongkar kebenaran di hadapan jutaan pasang mata. Raya duduk di kursi studio yang dingin, sorot lampu membakar retina, dan jutaan pasang mata menatapnya melalui layar kaca. Debaran jantungnya seolah bertalu-talu di gendang telinga. Namun ia memegang teguh naskah ringkasnya, bukan sekedar berisi poin-poin, melainkan fragmen dari jiwanya yang telah hancur dan kini mulai dirajut kembali. Di sisi lain kota, di balik layar smartwatch canggihnya yang berkedip-kedip menerima notifikasi berita yang semakin memojokkan, Rafael memandangi pemandangan kota dari ketinggian. Kemarahannya mendidih, namun ia tahu gelombang badai ini tak bisa lagi ia redam hanya dengan uang atau ancaman. Sesi wawancara di acara talk show Suara Kebenaran menjadi panggung terbesar yang pernah Raya pijak. Dengan suara yang awalnya sedikit bergetar, namun kemudian mengeras seiring dengan setiap kalimat yang ia ucapkan, Raya menjelaskan kronologi pencurian idenya. Ia tak banyak bermanis-manis, memilih menyampaikan fakta dengan lugas. Setiap tangkapan layar dari commit history GitHub-nya terpampang jelas di layar besar studio. Setiap timestamp emailnya dengan dosen pembimbing Profesor Aditya menjadi bukti tak terbantahkan. Sebuah video presentasi awal Nusantara Connect yang menampilkan UI/UX sederhana namun revolusioner, lengkap dengan demo drone mini prototype untuk pengiriman lokal, diputar. Air mata menetes di wajah beberapa penonton studio dan host acara itu sendiri, yang tidak bisa menyembunyikan rasa simpati mereka. "Saya hanya ingin keadilan," ujar Raya, menatap lurus ke kamera, dan agar tidak ada lagi mahasiswa atau developer kecil manapun yang harus mengalami apa yang saya alami. Ide ini lahir dari kerja keras, dari mimpi untuk mengangkat UMKM lokal, bukan dari keserakahan. Gelombang dukungan pasca wawancara itu meledak seperti tsunami digital. #Justice for Raya mencapai puncak trending topik global, bukan hanya nasional. Influencer teknologi, selebriti, bahkan beberapa politisi ikut menyuarakan dukungan. Media arus utama tak lagi bisa mengabaikan. Artikel-artikel investigasi bermunculan, membedah setiap klaim Rafael dan membandingkannya dengan bukti otentik Raya. Komunitas developer global yang dikenal sangat menjunjung etika inovasi mulai memboikot produk-produk visioner tech dan menyerukan agar Rafael dicopot dari berbagai asosiasi teknologi terkemuka. Di kantor mewah Rafael yang terletak di lantai teratas gedung pencakar langit paling ikonik di Jakarta, suasana mencekam. Ruang rapat yang biasanya dipenuhi tawa dan perayaan kesuksesan, kini dipenuhi ketegangan. Analis keuangan memperlihatkan grafik penurunan saham visioner tech yang tajam, laporan pembatalan proyek-proyek penting, dan penarikan beberapa investor besar dari kerjasama potensial. Rafael duduk di ujung meja, wajahnya keras, matanya memancarkan kemarahan yang tertahan. Ia terus-menerus mengusap smartwatch canggihnya, seolah ingin menghapus semua notifikasi buruk yang muncul. "Ini bukan lagi soal gugatan Rafael," kata Hendra, kepala penasehat hukumnya, dengan nada pasrah.
Ini soal reputasi. Citra Anda sebagai raja inovasi telah hancur. Jika kita tidak melakukan sesuatu yang drastis, Visioner Tech akan terperosok ke jurang yang lebih dalam. Sesuatu yang drastis apa? Bentak Rafael, suaranya menggelegar. Apa kalian mau aku berlutut dan meminta maaf kepada gadis ingusan itu, menyerahkan ide yang sudah kuinvestasikan jutaan dolar? Bukan berlutut, timpal Anita, direktur PR-nya dengan hati-hati. Tapi mengakui adanya kesalahpahaman administrasi atau kekeliruan internal dan mengembalikan hak paten itu kepadanya. Ini satu-satunya cara untuk meredam api, setidaknya agar tidak membakar seluruh kapal. Rafael diam. Ia memejamkan mata, memutar otaknya, mencari celah, jalan keluar lain. Tapi tidak ada. Semua jalan tertutup. Kebenaran yang selama ini ia anggap bisa dibeli dan dimanipulasi, kini berdiri tegak dan tak tergoyahkan. Harga dirinya mungkin akan hancur, namun kerajaan bisnisnya harus tetap berdiri. Beberapa hari kemudian, sebuah tawaran datang ke Raya melalui firma hukum yang kini menemaninya, yang berjanji akan membantunya secara pro bono. Rafael menawarkan sejumlah besar uang, 15 miliar rupiah, agar Raya mencabut semua tuntutannya dan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Raya membaca surat tawaran itu di kamar kos sederhananya, di atas laptop tua yang menjadi saksi bisu setiap tetes keringatnya. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. "Tolak," kata Raya kepada pengacaranya dengan tegas dan tanpa keraguan sedikitpun. Uang sebanyak apapun tidak akan bisa membeli kembali mimpi yang sudah mereka hancurkan. Saya tidak butuh uang tutup mulut. Saya hanya butuh keadilan. Hak paten itu milik saya, dan saya akan mendapatkannya kembali. Jawaban Raya itu sampai ke telinga Rafael, dan semakin membakar amarahnya. Gadis itu lebih keras kepala dari yang ia bayangkan. Namun, ia tidak punya pilihan. Konferensi pers mendadak pun diumumkan oleh Visioner Tech. Media berbondong-bondong datang, memenuhi setiap sudut studio TV konferensi pers Rafael. Lampu-lampu sorot menyilaukan, kamera-kamera berkedip tanpa henti. Rafael muncul, mengenakan setelan jas abu-abu yang rapi, namun wajahnya tampak pucat dan tegang. Ia memulai dengan pidato yang telah dipersiapkan dengan hati-hati, penuh dengan jargon perusahaan dan semangat inovasi. Visi kami di Visioner Tech selalu tentang memajukan teknologi demi kemaslahatan bersama. Rafael memulai, suaranya datar tanpa emosi tulus. Dalam proses pengembangan produk Visioner Connect yang kami banggakan, telah terjadi sebuah kesalahpahaman administrasi yang cukup kompleks di internal kami. Para wartawan saling pandang, mencoba menangkap maksudnya. Setelah penyelidikan mendalam dan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat kami sangkal, kami menemukan bahwa ide inti dari aplikasi tersebut, terutama fitur konektivitas hyperlocal dan inovasi pengiriman, sejatinya merupakan buah pemikiran dan kerja keras dari seorang individu berbakat, Saudari Raya Aditya. Rafael mengucapkan nama Raya dengan enggan, seolah setiap suku kata melukai lidahnya. Oleh karena itu, Visioner Tech dengan ini menyatakan akan mengalihkan sepenuhnya hak paten dan kepemilikan intelektual aplikasi tersebut kepada Saudari Raya Aditya. Kami juga akan memberikan dukungan penuh dalam proses transisi ini. Tidak ada permintaan maaf tulus, tidak ada penyesalan di matanya, hanya kalkulasi dingin seorang pengusaha yang terpojok dan berusaha menyelamatkan apa yang tersisa. Namun bagi publik, pernyataan itu sudah cukup. Kebenaran terungkap. Raya menerima kabar itu di lab komputer kampus, di mana ia sedang membantu Profesor Aditya membenahi server. Matanya berkaca-kaca, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan dan kebahagiaan yang tak terkira. Tangannya memegang surat elektronik dari pengacaranya yang mengonfirmasi pengalihan hak paten. Nusantara Connect adalah miliknya, kembali ke tangannya seutuhnya. Kemenangan Raya dengan cepat menjadi berita utama. Ia menjadi simbol keberanian, integritas, dan kekuatan komunitas.
Kisahnya diangkat di berbagai media, menginspirasi ribuan developer muda untuk tidak takut memperjuangkan hak-hak mereka. Kartu beasiswanya yang sempat terancam kini aman. Bahkan, kampus memberikan penghargaan khusus atas integritasnya. Utang-utangnya terbayar lunas berkat sumbangan dari komunitas yang tersentuh oleh perjuangannya. Tidak lama kemudian, beberapa investor etis yang tergerak oleh kisah Raya dan visi Nusantara Connect yang mulia mendekatinya. Mereka menawarkan pendanaan dan mentorship untuk mengembangkan aplikasi tersebut secara profesional. Dengan semangat baru, Raya memutuskan untuk memberi nama ulang aplikasinya menjadi Raya Connect, sebuah nama yang tidak hanya mewakili dirinya, tetapi juga koneksi yang ia bangun dengan komunitas dan seluruh masyarakat. Ia mulai membangun tim kecil di sebuah warung kopi modern yang sering ia kunjungi, mengubahnya menjadi markas sementara untuk diskusi strategis dan brainstorming. Laptop tua Raya masih setia menemaninya, namun kini ia juga memiliki beberapa perangkat baru yang lebih mumpuni. Drone mini prototype-nya kini memiliki puluhan model baru, siap untuk mengoptimalkan pengiriman. Raya belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada ide yang brilian, tetapi pada integritas, keberanian untuk melawan ketidakadilan, dan solidaritas yang mampu menggerakkan gunung. Mimpinya bangkit kembali, bahkan lebih besar dari sebelumnya, dengan pondasi yang lebih kuat dan tujuan yang lebih jelas. Namun, bagi Rafael, kemenangan Raya adalah pil pahit yang harus ia telan. Reputasinya sebagai visioner berintegritas hancur berkeping-keping. Meskipun Visioner Tech berhasil diselamatkan dari kebangkrutan, citra pribadinya sebagai pahlawan inovasi telah tercoreng permanen. Ia kehilangan kepercayaan dari sebagian besar investor institusional dan publik. Saham Visioner Tech stabil, tetapi ia harus berjuang keras membersihkan namanya, terus-menerus menghadapi bayang-bayang masa lalu di setiap kesempatan. Setiap kali ia melihat berita tentang kesuksesan Raya Connect, kemarahan menggelegak di dalam dirinya. Ia berhasil menyelamatkan bisnisnya, tetapi kehilangan martabat dan harus mengakui bahwa kekayaan tidak bisa membeli segalanya, terutama kebebasan dan reputasi yang bersih. Di balik dinding kaca kantor mewah Rafael, pandangannya jatuh pada cahaya kecil yang kini bersinar terang di cakrawala kota. Tahu betul bahwa itu adalah cahaya dari impian yang pernah ia coba padamkan, yang kini justru membakar semangat jutaan orang. Ia mengusap smartwatch canggihnya, senyum tipis, licik, tersungging di bibirnya. Kekalahan ini mungkin adalah pelajaran, tapi pelajaran tidak selalu berarti kapitulasi. Kadang itu hanyalah persiapan untuk babak baru. Raya Aditya telah mendapatkan kembali hak paten dan mimpinya yang dicuri, bangkit menjadi simbol keberanian dan inspirasi nasional dengan aplikasi Raya Connect yang siap mendunia. Sementara itu, reputasi Rafael Wijaya hancur, namun api dendam dan obsesi kekuasaan masih menyala di dalam dirinya, menunggu momen yang tepat untuk kembali. Namun, apakah benar-benar ada akhir yang damai ketika hati seorang miliarder telah dicoreng sedemikian rupa, dan ia masih menyimpan ambisi tak terbatas yang tidak pernah mengenal kata menyerah?